Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawe Ulama 41 serta pengikut dari Facebook. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang kisah dari Bathara Katong, yaitu utusan dari Sultan Demak untuk menyebarkan Islam di daerah Ponorogo yang saat itu sedang dikuasai oleh Ki Ageng Kutu yang merupakan anggota dari kerajaan Majapahit, tapi dia tidak setuju dengan keputusan dari Raja Brawijaya yang saat itu menikah dengan Putri Campa. Singkat cerita, melanjutkan pada part yang pertama tentang kisah dari Bathara Katong yang saat itu sedang berjuang melawan Ki Ageng Kutu. Dia menggunakan akal cerdasnya, yaitu dia ketika sulit untuk menaklukkan Ki Ageng Kutu, dia mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini dengan diiming-imingi akan dijadikan istri. Niken Gandini dimanfaatkan Bathara Katong untuk mengambil pusaka Koro Welang, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Jadi Ki Ageng Kutu ini kok sulit dikalahkan karena dia menggunakan pusaka Koro Welang, itu pusaka pamungkas. Kalau pamungkas itu pusaka yang paling diandalkan dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang, tepatnya pada hari Jumat Wage di sebuah gunung di daerah Wringin Anom, Sambit, yang sekarang masuk dalam wilayah Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu disebut dengan Gunung Bajin. Jadi sampai sekarang gunung tersebut masih ada, namanya Gunung Bajin. Letaknya di daerah Sambit. Nah, kalau saudara mau ke daerah Ponorogo, di sana pasti ada yang namanya Sambit. Di Sambit itu ada gunung yang namanya Gunung Bajin. Bathara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan moksa dan terlahir kembali di kemudian hari. Jadi moksa, bahasanya moksa itu tidak meninggal, bahasanya tidak meninggal, seperti menghilang tanpa jejak gitu. Hal ini mungkin dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Jadi warga saat itu mengidolakan Ki Ageng Kutu karena mungkin Bathara Katong itu ketika berhadapan dengan Ki Ageng Kutu kewalahan karena pusakanya itu diambil oleh Bathara Katong. Itu kemudian Ki Ageng Kutu menghilang di daerah Sambit, tepatnya di Gunung Bajin. Itu untuk menghilangkan kemarahan warga. Bathara Katong mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu sedang moksa dan dia akan terlahir kembali. Setelah Ki Ageng Kutu menghilang, Bathara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Bathara. Bathara itu maksudnya manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Bathara. Bahasanya kalau dewa itu kan agamanya Hindu. Jadi supaya masyarakatnya mau dipimpin
menunjukkan kesaktian dari Bathara Katong, maka dia mengatakan bahwa dirinya adalah manusia setengah dewa. Ringkas cerita, pendirian Ponorogo pada tahun 1486. Hutan dibabat atas perintah Bathara Katong, yang saat itu banyak sekali gangguan dari berbagai pihak, termasuk bukan dari bangsa manusia saja, dari bangsa makhluk halus yang datang dia juga mengganggu. Namun karena bantuan dari Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu dapat berjalan dengan lancar. Setelah hutan selesai dibabat, bangunan-bangunan, rumah-rumah didirikan oleh penduduk, sehingga banyak orang yang berdatangan ke daerah Ponorogo. Setelah Istana Kadipaten didirikan, kalau sekarang Istana Negara itu didirikan, Bathara Katong kemudian memboyong permaisurinya, yaitu Niken Sulastri. Niken Sulastri diajak ke Istana Kadipaten, sedangkan adiknya Suromenggolo tetap ditempatkan yakni di Dusun Ngampel. Oleh Bathara Katong, daerah yang baru saja dibangun itu diberi nama Pranaraga, yang berasal dari atau diambil dari sebuah babat legenda Pramana Raga. Ya, menurut cerita yang berkembang secara lesan demi lesan, mulut demi mulut, Pono itu berarti wasis, pinter, mumpuni. Raga artinya jasmani, sehingga masyarakat lebih mengenal daerah tersebut dengan Ponorogo. Aslinya Pramana Raga, karena orang Jawa sulit mengucapkan, dinamakan Ponorogo. Bathara Katong kemudian menjadi adipati di Ponorogo. Tepatnya pada Ahad Pon. Jadi dulu sudah ada penanggalan ya. Tepatnya pada Ahad Pon pada tanggal 1 bulan besar. Kalau besar itu sekarang bulan Dzulhijjah itu. Tepatnya pada tahun 1418 Saka, atau lebih tepatnya kalau tahun Masehi itu 11 Agustus 1496. Kalau tahun Islam 1 Dzulhijjah 900, tahun 901. Maka dari itu tanggal 11 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo sampai sekarang ya. Singkat cerita, masuk ke pembahasan reog. Jadi kalau kita membahas Ponorogo tidak lepas dari kesenian reog. Reog yang menjadi seni perlawanan masyarakat Ponorogo mulai dihilangkan dari unsur-unsur pemberontakan. Jadi di waktu masa Ki Ageng Kutu kan reog itu difungsikan untuk pemberontakan terhadap Raja Brawijaya. Mulailah pada era Bathara Katong itu reog dihilangkan unsur-unsur pemberontakannya, yaitu dengan menampilkan cerita fiktif tentang kerajaan Bantara Angin sebagai sejarah reog. Para punggawa dan anak cucu Bathara Katong ini yang kemudian hari mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengembangan agama Islam. Jadi singkat cerita,
Untuk masalah Bathara Katong ini sesungguhnya adalah seorang manusia biasa, utusan dari Demak. Tapi karena pada saat itu masyarakat Ponorogo itu masih mungkin beragama Hindu, karena mereka itu mempercayai para dewa, maka dia itu bergelar Bathara Katong atau Bathara kalau bahasanya itu manusia setengah dewa. Maka dari itu beliau bergelar Bathara Katong yang aslinya adalah Raden Pinutur itu ya. Semoga bermanfaat. Bisa kita ambil hikmahnya dari sini adalah perjuangan menyebarkan Islam di daerah Ponorogo itu tidak mudah. Banyak sekali perlawanan-perlawanan, bahkan yang melawani adalah bukan dari bangsa manusia saja, tetapi ketika babat daerah Ponorogo adalah ada perlawanan dari bangsa jin, bangsa makhluk halus. Tapi karena kegigihan dari Bathara Katong, maka berhasillah beliau mendirikan Kadipaten Ponorogo yang aslinya Pramana Raga itu ya. Semoga bermanfaat, bisa di-share, kalau belum subscribe bisa subscribe. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan saya bercerita, saya mengkisahkan, saya hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.